Halo teman-teman dan para sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi bersama saya di video inspirasi usaha yang akan mengupas tuntas masalah harga-harga sayuran dan cabai di pasar tradisional, dan akan mengupas tuntas tentang harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nantinya tidak akan ketinggalan bila mana saya memposting video atau mengupload video terbaru. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar nantinya ada notifikasi dari saya tentang video baru atau info-info terbaru dari channel ini. Untuk di video ini ada perbedaan sedikit teman-teman. Perbedaannya saya secara langsung akan membagikan bagaimana caranya berjualan di pasar dan bagaimana situasi pasar ya. Diusahakan nonton sampai full durasi agar nantinya tidak salah paham dan tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Langsung aja teman-teman, saya akan menginfokan masalah harga-harga kebutuhan yang lainnya ya. Di antaranya ada bawang merah, ada cabai merah, dan rawit merah ya. Dan sayuran juga ada teman-teman, jadi akan saya infokan untuk harga ecerannya dan mengupas tuntas masalah trik penjualan ya, agar nantinya teman-teman semua pandai dalam berjualan langsung di pasar tradisional yang seperti saya lakukan ini ya. Jadi tetap pantengin atau tetap tonton sampai full durasi ya, agar nantinya teman-teman bisa menirunya. Semoga video saya bermanfaat di lain waktu atau di kemudian hari ya. Dan apabila teman-teman suka atau terinspirasi di video ini, silahkan di share atau dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Oke teman-teman, langsung aja saya akan bacakan tentang info harga terlebih dahulu untuk harga sayur-sayuran teman-teman. Jadi untuk info sayur-sayuran yang naik dan yang turun akan saya kupas tuntas ya. Di sini langsung dari pasar tradisional untuk harga ecerannya. Kita mulai dari harga timun teman-teman. Dari harga timun harganya melonjak tinggi ya. Dari keceran atau dari eceran per kilonya 6.000 sampai ke 7.000. Untuk hari ini saya ecer Rp12.000 ya untuk timun yang paling bagus. Dan kemudian disusul lagi oleh terong panjang ya, atau terong ungu. Terong ungu hari ini saya ecer di angka Rp11.000. Dan disusul lagi oleh harga oyong ya. Oyong standar teman-teman, belum ada kenaikan. Saya ecer di angka 8 sampai ke Rp10.000 untuk per kilonya. Dan kemudian disusul oleh harga selada teman-teman, selada lalapan, selada keriting atau selada bokor ya, bisa disebut selada bokor. Itu harganya kisaran Rp22.000 sampai ke Rp24.000 per kilonya yang sudah bersih ya teman-teman. Jadi sebelum saya pasarkan dan sebelum saya jual ke pelanggan atau ke pembeli, saya biasanya menyortil terlebih dahulu untuk barang dagangan saya ya. Jadi yang jeleknya tidak saya jual, yang dijual cuma yang bagusnya saja. Dan disusul lagi teman-teman oleh kenaikan harga jagung ya, jagung dan kacang panjang. Dan untuk harga kacang panjang hari ini tembus ke angka Rp10.000 sampai ke Rp12.000 untuk
kacang yang paling super ya. Dan disusul lagi untuk harga kentang teman-teman. Kentang naik ya teman-teman. Untuk kentang dieng ecerannya Rp20.000 per kilonya. Dan untuk sesim teman-teman, sesim udah ada penurunan ya. Untuk harga eceran cuma 8 sampai ke Rp9.000. Dan untuk labu siam teman-teman, labu siam ada kenaikan ya. Yang biasanya saya ecer 1.500 per biji, sekarang Rp3.000 per bijinya ya. Untuk kiloannya Rp5.000 saja. Dan saya akan bacakan harga cabai dan bawang ya teman-teman. Untuk harga cabai merah keriting melonjak teman-teman ya, yang biasanya Rp60.000 atau Rp50.000. Untuk hari ini saya ecer di angka Rp80.000 ya. Untuk cabai keriting yang paling super, harganya Rp80.000 untuk harga eceran di pasar tradisional. Dan disusul lagi oleh kenaikan harga cabai rawit merah ori ya. Jadi saya ecer ke angka Rp48.000 yang biasanya Rp38 sampai ke Rp40.000. Hari ini ada kenaikan kisaran ke angka Rp7 sampai Rp8.000 untuk per kilo. Dan untuk harga eceran di pasar tradisional sini ya. Dan disusul lagi oleh harga rawit silir. Rawit silir saya ecer ke angka Rp32.000 sampai ke Rp35.000 per kilonya. Dan disusul lagi oleh rawit hijau gorengan atau rawit hijau tamanan. Hari ini tidak naik ya, di kisaran Rp38 sampai ke Rp40.000. Dan untuk harga jagung untuk yang bersih ya, yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan, saya ecer ke angka Rp10.000. Dan untuk sayuran sawi putih teman-teman, sawi putih belum ada kenaikan ya, saya ecer di angka Rp7.000 sampai ke Rp8.000. Itu yang sudah bersih ya, jadi tidak usah disortir lagi, tinggal dicuci langsung dimasak ya. Dan disusul lagi oleh harga bawang merah. Harga bawang merah ada kenaikan sedikit ya, yang biasa saya ecer Rp25.000. Untuk bawang Brebes hari ini ke angka Rp30.000 ya, untuk bawang yang sudah dipilih atau yang sudah dibersihkan. Dan untuk bawang kecil saya ecer di angka Rp22.000 sampai ke Rp24.000 per kilonya. Dan untuk harga jahe teman-teman, harga jahe yang biasanya Rp30.000 untuk eceran hari ini cuma Rp26.000 saja. Ada penurunan di Rp4.000. Informasi yang naik hari ini cabai keriting merah sama rawit merah. Dan disusul lagi oleh kenaikan tomat ya. Tomat yang paling bagus atau tomat apel ya, saya ecer di angka Rp24.000 lagi. Jadi kenaikannya lumayan teman-teman, kisaran ke Rp7.000 dari harga yang kemarin ya. Yang kemarin saya udah jual di angka Rp16.000. Dan hari ini tidak disangka-sangka dia naik kembali ya, karena mungkin faktor cuaca atau faktor apa yang menyebabkan dia naik ya, saya juga kurang paham. Yang jelas di pasar induk teman-teman, harga tomat dan harga cabai merah keriting itu naik ya tadi malam. Untuk harga tomat di pasar induk tembus ke angka Rp18.500 untuk per kilonya ya. Dan untuk cabai keriting tembus ke angka Rp70.000 untuk per kilonya. Dan untuk harga eceran di pasar tradisional sini kemungkinan akan berbeda di pasar-pasar yang lain ya. Ini saya langsung ya teman-teman, langsung
langsung video dari jam 5 pagi ke jam 6 pagi ya. Jadi suasana pasar lumayan. Dari subuh tadi sudah banyak pembeli. Untuk ibu-ibu yang suka memasak, jangan khawatir ya, kemungkinan harga akan stabil lagi. Sekilas info untuk para ibu-ibu yang suka nyambel ya. Hari ini ecerannya lumayan ibu-ibu. Dan untuk pedagang jangan khawatir, tetap siaga ya dalam berjualan, dan jangan sampai kecolongan, supaya nantinya barang dagangan tidak menyusut atau tidak rugi ya. Harap pandai-pandai dalam berjualan agar nantinya ada hasil yang memuaskan ya. Tetap dikondisikan untuk harga, karena harga tidak stabil ya teman-teman. Dan untuk para pemula yang mau belajar, silahkan belajar. Silahkan dicoba usaha seperti ini. Barangkali video ini bisa menginspirasi teman-teman yang untuk belajar, supaya nantinya bisa ya. Jadi beginilah situasi di pasar tradisional kalau pagi ya. Jadi untuk teman-teman yang berjualan atau pedagang yang lain, tetap semangat dalam berjualan, jangan sampai menyerah karena harga yang tidak stabil ini ya. Beginilah keseharian saya setiap hari di pasar tradisional. Ini para pembeli atau para langganan saya setiap hari sudah pada datang ya. Dan mohon maaf untuk videonya, karena saya pakai peralatan apa adanya ya. Jadi kualitas video mungkin kurang bagus, harap dimaklum teman-teman. Jadi peralatannya seadanya, dan di sini tempatnya agak gelap teman-teman. Jadi kameranya juga agak sedikit buram. Mohon dimaafkan dan dimaklum saja. Yang penting kan isinya ya teman-teman. Oke, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar nantinya tidak ketinggalan untuk info-info harga terbaru di pasar tradisional ya. Untuk harga eceran, sayur-sayuran dan yang lainnya. Di lapak saya ini atau di sini saya menjual komplit ya teman-teman. Di antaranya ada bumbu-bumbu seperti merica, seperti ketumbar ya, lada, sama kemiri ya. Jadi kayu manis juga ada, kapulaga juga ada. Intinya bumbu-bumbu semuanya lengkap teman-teman ya. Untuk harga kembang kol teman-teman, kembang kol udah ada penurunan ya, di angka 18.000 per kilo. Dan untuk brokoli di angka 22.000 sampai ke 24.000 untuk harga eceran di pasar tradisional sini.
Jadi untuk teman-teman, bila mana harga berbeda, itu disebabkan karena faktor wilayah dan jarak tempuh ya, jarak tempuh antara pasar induk dan pasar tradisional kalian mungkin. Jadi kenapa harga bisa berbeda, dikarenakan yang pertama transport diantaranya ongkos bongkar muat dan ongkos kendaraan ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak rugi? Dan setelah belanja kita perinci dulu ya, harga jualannya atau harga ecerannya berapa dan harga beli di pasar induk berapa, agar nantinya kita tidak kebingungan waktu berjualan atau waktu menawarkan barang dagangan ke para konsumen atau para pembeli ya. Dirinci dulu terlebih dahulu yang matang ya, jadi supaya nantinya kita enak antara pembeli dan pedagang, negosiasinya jadi enak. Kita pasang di harga berapa misalkan per kilo dan harga penawarannya berapa. Nanti kalau misalkan pemakaiannya banyak, yang belinya kita turunin sedikit ya harganya, agar nantinya tidak lolos ya, atau si pembeli jadi jangan sampai lolos. Dan yang terpenting teman-teman, untuk jualan seperti ini kita harus ramah tamah ya ke pembeli kita, dan jaga sikap ya, jangan ketus atau jangan sombong ya. Bila mana ada yang menawar lebih dari atau kurang dari harga eceran, kita hargain saja penawaran orang lain atau penawaran calon pembeli, dan diusahakan jangan marah ya, agar nantinya tidak kapok. Si pembeli itu tidak kapok, agar nantinya kita bisa jualan dan bisa memperbanyak langganan ya. Jadi dikasih senyum aja ya, biar nantinya bisa betah ya, bisa betah berlangganan di kita. Kita harus pandai-pandai teman-teman, pandai-pandai berjualan atau berdagang, apalagi di pasar tradisional ya. Kebanyakan kan yang belanja itu para ibu-ibu rempong ya, jadi penawaran itu seenaknya saja. Jadi kita harus menyikapi atau menanggapinya secara dingin ya, jadi jangan ketus, jangan sombong. Nada bicara juga jangan sampai menyinggung ke calon pembeli ya, supaya nantinya tidak tersinggung antara pelanggan dan penjual. Diusahakan etika ya teman, tata krama kita kedepankan, supaya nantinya kita panjang dalam berjualan. Sepusing apapun kita, jangan sampai kita lampiaskan ke pembeli atau calon pembeli yang membuat kita bingung atau membuat kita pusing ya. Jadi mohon dijaga untuk emosinya, takutnya ada salah paham antara calon pembeli dan kita sendiri ya. Bagaimana caranya kita harus bersikap sopan dan ramah tamah, supaya nantinya si calon pembeli berlangganan di kita. Diusahakan nonton sampai full durasi teman-teman, agar nantinya teman-teman tahu bagaimana situasi di lapak saya atau di sini ya, di pasar tradisional.
supaya nantinya teman-teman ada inspirasi untuk membuka usaha atau memulai usaha seperti ini ya. Jadi lapak depan juga sama ya teman-teman, sama satu cabang juga, dan lapak yang sebelahnya juga sama ya. Jadi belanja setiap malam itu kisaran ke 3 ton sampai ke 4 ton ya untuk anggaran belanja, dan untuk dijual kembali di pasar tradisional ya.